Shalom saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Kami membacakannya Bapa, namun sebelumnya tambahkanlah roh-Mu, tambahkanlah hikmah yang daripada Tuhan. Kiranya firman yang kami bacakan bisa kami renungkan, bisa kami pahami, dan bisa kami diberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepada aku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala.
ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Michal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Michal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, ini sesuatu hal yang hebat ketika kita membacakan firman Tuhan ini tadi, yaitu ketika bangsa Israel ini mengangkat tabut, tabut yang dimana Allah bertahta. Jadi di situ kita melihat bagaimana si Daud ketika dia mengangkat tabut itu, mereka mengangkat. Jadi mereka selalu memiliki semangat memuji, menyembah Allah. Walaupun di sisi lain banyak orang mengira pada waktu itu, jangan-jangan Daud ini ada kurang-kurangnya. Tetapi kita lihat bagaimana Daud memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatunya. Walaupun dia seorang raja, tetapi ketika dia berada di dalam tangan kasih Tuhan, ia tidak pernah mengutamakan jabatan itu di dalam dirinya, tetapi ia lebih mengutamakan Tuhan. Ia lebih menghormati Tuhan. Ia sangat takut akan Tuhan. Ia semakin memuji Allah. Bahkan dia bernyanyi kepada Tuhan dengan sangat kuat, saudara. Tetapi kita lihat juga bagaimanakah ketika tabut Tuhan itu sembarangan orang mau memegangnya. Dan kita lihat bagaimanakah akibat yang dialami oleh si Uza pada waktu itu, walaupun tidak sengaja sebenarnya. Tetapi tidak ada toleransi bagi mereka yang mau mempermainkan tabut yang sudah Allah berkahi.
Jadi tabut Allah itu bukan sesuatu hal yang sembrana, ya, yang sembrono, disentuh oleh semua orang kecuali orang-orang pilihan. Dan kita lihat juga bagaimana ya nantinya ketika di mana tabut itu berada, maka keluarga-keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Ya, seperti yang dialami oleh Obed Edom. Ketika tabut Tuhan itu berada di rumah mereka, Tuhan memberkati mereka berlipat-lipat. Tuhan memberkati anak-anak mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha mereka, ternak mereka. Dan kita lihat juga bagaimana ketika ada orang yang menghina hamba Tuhan, yaitu si Daud pada waktu itu. Ketika dia menari-nari kepada Tuhan, mungkin dikiranya wajah jangan ini sudah turun takhta ini. Dia sama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Dia sama-sama dengan budak-budak. Apa kelebihannya sebagai raja? Ya. Tetapi kita lihat di sini saudaraku, ya, bagaimana ya dampak ketika menghina orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan itu. Maka Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Jadi kita juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, jangan sembarangan, ya, jangan sembrono kita mengungkapkan kalimat-kalimat, ya. Tetapi mari kita menjunjung tinggi, yaitu roh yang ada di dalam dirinya, bukan roh sembarang roh, tapi itu adalah roh Tuhan. Roh yang menghidupkan, roh yang memberkati, bahwa tubuhnya itu adalah milik Tuhan. Bukan hanya itu saudaraku, tapi segala sesuatu dia sudah mengabdikan diri sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini aplikasinya untuk diri kita sendiri. Kita juga dirindukan bagaimana supaya kita juga ya mendirikan tabut Tuhan ya, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap apa yang kita kerjakan, supaya Tuhan juga selalu hadir di dalam rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Sama seperti yang dialami oleh si Obed Edom. Ya. Sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ya. Mari kita selalu memberikan yang terbaik. Mari kita selalu menyembah Allah. Mari kita selalu memuji Dia dengan sangat. Dan selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, untuk renungan singkat pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kata dalam 2 Samuel pasal 6 Bapak. Engkau begitu luar biasa membukakan kebenaran firman. Bagaimana supaya kami mendirikan Tuhan sesuatu hal yang terbaik di dalam rumah kami, sebagai baik-Mu Tuhan, sebagai sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai tabut Tuhan, sehingga Engkau bisa berdiam dan Engkau bisa memberkati keluarga kami. Engkau memberkati apa yang menjadi usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.